Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Balik lagi ke channel aku, Oliva Syata Channel. Dan kali ini kembali ke program Fusion, Review and Discussion. Dan kali ini aku mau diskusi bareng salah satu teman aku yang udah resign per hari ini. Dia hari ini last day. Dan aku mau nyoba tanya-tanya ke beliau bagaimana perasaannya gitu, dan mungkin bisa jadi bahan insight baru buat kalian mengenai pekerjaan yang first job intinya gitu. Oke. Dan first untuk pertama aku kenalin dulu, dia adalah Shiva. Oke. Ya, Shiva. Hai. Kita biasa aja. Iya, santai aja. Serius banget gitu. Kita ini konsepnya santai aja betul. Ya, aku cuma mau nanya aja sih perasaanmu gimana. Perasaanku sebenarnya sedih banget sih. Last day ini meninggalkan perusahaan ini atau Meninggalkan lingkungan yang sangat nyaman, teman-teman kerja yang karena tapi kamu itu ya harus kayak ya kamu memiliki tujuan hidupnya sendiri kan, jadi kamu harus apa sih kayak bisa dibilang kerjaan ini tuh udah jadi zona nyaman aku. Dari mulai lingkungan, kerjaan, gaji juga oke kan, apalagi kita dekat dari rumah. Cuma aku masih punya sedikit idealisme yang mana aku rasa, dan aku masih ingin untuk mengejar idealisme itu. Kalau boleh tahu idealismenya itu dalam konteks apa ya? Mungkin lebih Cita-cita iya, atau cita-cita yang sesuai sama major kamu sebelumnya atau gimana? Mungkin lebih ke aku melihat ke sustainability-nya juga sih. Jangka panjangnya, Benar, sekali jangka panjang. Benar. Aku pengen lebih jelas identitasku tuh sebagai apa. As you know, my job is so random guys. It's so random. Jadi dan aku menemukan pekerjaan ini di mana aku tuh jelas identitasnya sebagai apa. Dan pekerjaanku lebih spesifik kayak yang kamu kerjain sekarang. Kalau boleh tahu untuk pekerjaan yang nextnya yang di perusahaan baru itu di bidang apa? Maksudnya pekerjaannya ya, bukan bidang perusahaannya gitu. Bidang kerjaan Pekerja kamu. lebih ke human research. Yes. But it's different from your background major, right? Gimana guys? Iya. Tadi branding ada kerjaan. Itu jadi pekerjaan kamu yang namanya human research kan. Tadi tuh sangat berbeda banget dari background major kuliah kamu. Yang mana HI kan? Hubungan internasional. Gimana? Bisa dibilang berbeda, bisa dibilang juga enggak sih, karena memang HI kan memang kayak komunikasi langsung sama orang gitu. HI itu kan sebenarnya kan dia general ya. Di perkuliahan kita juga kita sering banget dilatih untuk terjun ke masyarakat, untuk berkomunikasi dengan masyarakat gimana. Dan kita sudah punya basicnya di situ, apalagi sama bekerja di sini pun kita sering berhubungan dengan supplier, dengan anak produksi lainnya, kayak gimana cara menghadapi mereka secara langsung. Dan aku rasa masih ada kaitannya sih, bukan yang berbeda banget. Memang ada sedikit kaitannya, tapi memang kalau misalkan mau lebih spesifik memang HR tuh harusnya tuh psikologi ya. Iya benar. Psikologi atau manajemen gitu nggak sih? Iya benar. Tapi di
di international relation juga ada manajemen. Jadi ada manajemen, ada ekonomi, ada hukum, tapi memang cuma basic doang. Kayak arsitek sih, arsitek juga mempelajari fisika, geodesi juga, cuma basic-basicnya aja, dan lebih ke lebih ke gambarnya kalau arsitek. Dan aku sangat bersyukur sekali di perusahaan ini mau memberi kesempatan untuk aku yang newbie, yang sama sekali nggak ada relationnya dengan posisi ini. I think it's a good opportunity for me. Meskipun sangat berat meninggalkan lingkungan yang sangat ramai, teman-teman yang sangat baik, pekerjaan yang sudah sangat familiar, dan nantinya kan kedepannya aku bakal ketemu banyak hal baru, mungkin tantangan baru yang sama sekali belum pernah aku jalani sebelumnya. Dan ini bidang ini sangat baru banget buat aku, kecuali untuk bidang kayak yang mungkin kalau interpersonal skill aku nggak masalah, cuma untuk yang lain mungkin baru semuanya bakal Ya, kayak Uca tadi bilang kan, kita bekerja tuh harus bisa memiliki simbiosis mutualisme kan, saling menguntungkan antara kita sama perusahaan. Kita diuntungkan, perusahaan juga diuntungkan. Kalau ada salah satu pihak yang nggak dimanfaatkan, jadi kita yang berhak untuk memilih. Tadi nyambung ke kamu kan kayak agak berat meninggalkan tempat ini karena lingkungannya, teman-temannya gitu kan. Nah, selama bekerja di sini, momen-momen apa aja sih yang bikin kamu bangga atau bahagia deh? Bangga dan bahagia deh. Semuanya bikin aku bangga. Bangga ada di sini gitu. Bukan boleh karena perusahaannya, boleh karena teman-temannya. Jujur Kak, beberapa kali aku sering ngerasa direndahkan karena pekerjaanku yang sangat rendah gitu. Dan beberapa kali orang kayak ngeliat, oh kerjanya asik kayak gini doang ya, kayak gitu. Dan aku sama sekali aku tidak merasa bangga. Aku sama sekali tidak merasa bangga dengan pekerjaanku. Berkali-kali aku pengen resign, berkali-kali aku pengen bisa keluar dari sini. Yang bikin aku merasa bangga dan merasa aku merasa sangat bersyukur banget. Yang bikin aku mengesampingkan hal itu benar-benar karena teman-teman. Karena nggak semua lingkungan pekerjaan itu punya teman yang kayak kamu, punya teman yang kayak Bang Messi. Meskipun ada plus minusnya, tapi kalian itu plusnya banyak banget. Dan melihat cerita di luar sana yang punya rekan kerja yang saling senggol-senggolan, sikut-sikutan, yang jahatnya Masya Allah, yang gak pernah bisa terfikirkan kok bisa ya ada orang sejahat itu deh. Aku jadi makin bersyukur punya teman yang baik banget, dan itu yang bikin aku bertahan yang bikin bertahan selama ini tuh ya cuma lingkungan. Bukan bahkan malah pekerjaan tuh alasan utama aku pengen. Padahal kan ya kerjaan kita emang sih kayak dipandang orang lain, oh jadi lagi gini aja kayak aku, sekarang ngapain aja. Kan sebenarnya nggak gitu doang gitu. Emang saling mandang ya. Dan di sini suportif banget bahkan di tempat kerjaku yang sebelumnya tuh aku nggak mendapatkan teman yang sesuportif ini. Dari Messi, dari kamu. Makasih Bang. Aku merasa bangga juga, ternyata aku seberarti itu. meskipun aku juga kadang adalah kalau ada kalanya kayak membuat kamu emosi atau marah, pasti adalah ya.
itu memang pasti ada, cuma lebih banyak plusnya dibandingkan minusnya. Apa sih? Jangan nangis. Aduh, itu yang bikin aku berat banget ninggalin ini sih. Berkali-kali aku sempat dapat tawaran kerjaan juga di tempat lain, posisinya kurang lebih sama bisnis, tapi gamblingnya adalah apakah lingkungannya sama kayak yang sekarang, aku bisa mendapatkan lingkungan yang sama di tempat itu dan di posisi yang sama. tapi di perusahaan yang baru ini kan juga gambling kan? Iya, tapi aku melihat the future. Aku nggak mau nyaman di comfort zone misalnya. Kamu juga pasti punya tujuan dan punya cita-cita. Setiap orang pasti punya. I think 2 years is enough. Dan kita masih tetap saling berputar di dunia. Kamu bisa masih bisa main coding aku, dan kita masih bisa jangan fokus ke cita-cita masing-masing dan ke tujuan masing-masing. Oh ya, aku kan itu dengar kamu karena pekerjaan kan, lebih ke kerjaannya kan, bukan karena orangnya. Itu kapan pertama kali kamu berasa, aku tuh udah gak betah banget di sini gitu. Oh gini ya kerjaannya. Ya, benih-benih itu muncul pertama kali. Atau nggak dari awal? Dari awal. Dari awal lah. Iya, dari awal aku kerja di sini. Saat menyadari ternyata pekerjaan yang dulu jadi tuh dulu aku bela-belain resign untuk masuk ke sini. Untuk masuk ke sini, dan ekspektasiku adalah aku akan pegang sekolah karena dulu dijelasin sama masyarakat tuh kayak gitu. Dan ternyata pas dijalanin beberapa bulan kok kerjaan tuh jauh dari apa yang gue ekspektasiin. Karena aku tuh memang ekspektasinya tuh di bagian ekspor, karena di international relation kita kan juga belajar soal international economics, ekonomi internasional. Iya benar-benar. Jadi aku besar harapannya ini di bidang itu nyambung banget. Benar, dan ketika aku menyadari bahwa jauh banget dari apa yang aku ekspektasiin, karena kan aku waktu itu kurang lebih 3 bulan kayaknya nganggur banget. Boleh, karena aku harus keluar dari sini sekarang. Iya, tapi ada sisi lain dalam diri itu yang bilang tahan ya, ini dari 3 bulan baru minta solution. Kayak belum ada setengahnya kita nyemplung. Dan setelah dijalanin berbulan-bulan lamanya sampai 2 tahun, ternyata aku masih nggak cocok sama pekerjaan yang aku jalani sampai sekarang. Tapi kamu keluar ternyata sampai 2 tahun dengan pekerjaan yang memang bukan keinginan kamu. Kamu kan tahu sendiri, kerjaan ini banget. Selain RSL, jadi selain aku nge-handle RSL, aku tuh mengerjakan pekerjaan random lainnya yang sebenarnya yang lucu banget, ini aneh gitu, jobnya tuh aneh gitu. Kok ada jobdesk bikin kopi gitu, kok ada jobdesk bersihin kamar gitu. Itu kayak, itu bukan, it's not like a professional job, I think. Bukannya aku merendahkan pekerjaan yang seperti itu. Maksudnya di pikiran kita kerja di kantor, di perusahaan gitu kan, pasti bayangannya nggak seperti itu lah ya. Because I wanna grow my skill, dan hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya udah kita pelajari di rumah gitu. It's a basic, dan aku merasa aku nggak dapat ilmu lainnya di sini. Untuk diskusi kali ini kita cukupkan saja. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Ini terakhir. Gimana perasaan kamu sekarang udah kayak lepas dari pesan ini? Sedih.
Jujur sedih. Sedih. You can see from my face. Itu satu kata yang bisa diungkapkan untuk last day ini. Iya, Sedih. sedih. Oke, cukup. Aku jujur punya kekhawatiran terbesar ketika aku masuk ke Nusantara itu. Apakah aku mendapatkan lingkungan yang seperti ini? Itu harus dihadapi. Iya, tapi itu harus aku hadapi. Karena kamu udah memilih itu, jadi kamu harus hadapi itu. Betul. Anyway, Namanya tanggung jawab. it's nice to know you and to have you as my partner. I'm honored menjadi temanmu juga. Please jangan lost contact dan keep update about your life dengan video-videomu yang diupdate di YouTube atau cerita-cerita Semoga ya. terbarumu. Semoga selalu fokus, selalu konsisten. Oke, kita cukupkan aja kali ini. Dadah, sampai Thank you, jumpa terima kasih sudah di mengajak saya berinterview pagi ini, sore ini. See you on the next video. See you. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Dadah.